Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Indonesia. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Yogyakarta dengan jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini penulis akan menjelaskan tentang rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada usaha camilan saung lada di Penyingkiran, dalam rangka untuk menyelesaikan tugas PPL BK Industri. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang identifikasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling berdasarkan analisis permasalahan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, di sini permasalahan yang sering terjadi selama 1 tahun terakhir ini yang dialami oleh usaha camilan saung lada, terlebih kepada owner dan para karyawannya, adalah permasalahan ketika owner akan membuka cabang dari pusat usaha camilan saung lada tersebut. Nah, ada pula permasalahan yang diakibatkan oleh wabah yang akhir-akhir ini, wabah COVID-19, yaitu permasalahan dari beberapa cabang yang dibuka harus mengalami penutupan sementara karena memang mendapatkan panduan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah, dan beberapa dari karyawan mau tidak mau harus dirumahkan oleh owner. Maka dari itu, produktivitas seperti biasanya mengalami penurunan drastis yang awalnya bisa mencapai ribuan produk yang bisa dipasarkan, kali ini hanya dari sebagian produk itu yang bisa dijualkan karena memang karyawan yang dirumahkan dan beberapa cabang yang ditutup. Nah, selain dari itu juga permasalahan dari pembukaan cabang itu adalah ketika owner harus mencari karyawan baru dan pemetaan modal baru untuk pembukaan cabang itu. Nah, di sini penulis akan mencoba memberikan rancangan kegiatan layanan atau memberikan layanan kepada owner dan para karyawannya juga untuk dapat bisa memetakan modal awal untuk membuka cabang dan memberikan layanan tentang bagaimana caranya agar masalah dari wabah COVID-19 ini bisa tetap dimanfaatkan untuk menutup kerugian-kerugian dari ditutupnya cabang dan kerugian dari dirumahkannya para karyawan. Nah, maka dari itu, penulis akan memberikan layanan klasikal dengan metode ceramah dan tanya jawab kepada owner dan para karyawannya untuk dapat diberikan dan dijelaskan beberapa materi yang akan disampaikan oleh penulis. Nah, materi-materi apa saja yang akan disampaikan? Nah, materi yang pertama yaitu ada tentang peluang penjualan masker dari wabah COVID-19 ini. Nah, untuk saat ini, masker merupakan suatu hal atau suatu benda yang sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sini penulis mencoba memberikan layanan atau materi yang berupa tentang peluang dari penjualan masker tersebut. Nah, di sini owner bisa memesan atau membeli dari distributor masker, atau bisa juga untuk memproduksi masker itu sendiri dan diletakkan kepada beberapa cabang yang masih dibuka untuk menutup kerugian, atau bisa juga mengembalikan modal awal. Nah, yang kedua yaitu ada materi tentang pengertian dari modal. Nah, untuk pengertian dari modalnya itu sendiri adalah modal merupakan sesuatu hal yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha, dan modal tersebut bisa berupa dalam bentuk uang maupun tenaga yang dimiliki oleh si pengusaha tersebut. Nah, modal ini pula dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama yaitu ada capital expenses. Nah, jenis modal ini merupakan jenis modal yang dimana pengusaha itu bisa mengalokasikan modalnya kepada pembelian aset tetap seperti pembelian kendaraan, pembelian office atau kantor, pembelian peralatan usaha, dan pembelian beberapa furniture dan lain sebagainya juga. Nah, pada intinya modal ini merupakan modal yang dialokasikan oleh pengusaha
untuk bisa digunakan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu ada modal operasional expenses. Nah, jenis modal ini merupakan modal yang digunakan untuk operasional usaha. Nah, beberapa di antaranya dari modal operasional usaha ini adalah gaji karyawan, biaya untuk pembayaran listrik, biaya untuk pembayaran telepon, biaya untuk pembayaran sewa gedung atau sewa tempat usaha, dan biaya lain-lainnya. Nah, sifat dari operational expenses ini yaitu berkala, sehingga di dalam pembiayaan operasional ini pengusaha harus menyediakan anggarannya dalam beberapa periode tertentu untuk kebutuhan yang sama. Nah, selain dari kedua modal yang sudah penulis jelaskan itu, ada satu modal lagi yang tidak kalah pentingnya dari capital expenses dan operational expenses, yaitu modal untuk stok barang dagang apabila memang dibutuhkan untuk beberapa pengusaha. Selanjutnya yaitu ada perhitungan modal. Langkah awal untuk dapat menghitung modal usaha adalah pengusaha atau industri harus membuat beberapa perkiraan modal untuk stok berdasarkan asumsi atau target dalam penjualan per bulannya. Nah, sebagai contoh, ada seorang pengusaha yang memiliki usaha toko yang menyediakan sembako, di mana pengusaha tersebut memiliki target dengan omset 20 juta per bulan. Jadi dalam satu bulan perputaran yang dibutuhkan untuk modal stok sebanyak 3 kali. Maka dalam satu bulan, setiap 10 hari sekali, pengusaha harus membeli barang atau menyediakan barang untuk stok barang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada pengalokasian sebagian laba untuk sesuatu hal yang tidak terduga. Nah, di bagian ini penulis memberikan sedikitnya opini yang bisa untuk dijadikan pertimbangan oleh owner dan para karyawannya, yaitu dengan menyisihkan atau mengalokasikan sebagian labanya untuk sesuatu hal yang tidak terduga. Hal ini dilakukan untuk persiapan modal tambahan untuk menutupi kerugian-kerugian yang dialami, terutama dalam kerugian-kerugian yang dialami ketika wabah COVID-19 ini. Nah, selanjutnya untuk metode pelaksanaannya, penulis menggunakan metode ceramah dan tanya jawab kepada owner dan karyawan-karyawannya. Nah, yang pertama yaitu ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini merupakan salah satu metode pengajaran atau pendidikan di mana cara menyampaikan pengertian materinya dilaksanakan secara lisan oleh para guru atau konselor yang diberikan kepada klien atau para muridnya di dalam suatu kelas atau ruangan. Nah, sedangkan peran dari klien atau murid-murid itu adalah mendengarkan secara teliti dan mencatat poin-poin penting dari materi yang sudah dijelaskan atau dibahas oleh konselor atau guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab ini ada dua penjelasan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rustiah NK menyatakan bahwa metode tanya jawab adalah suatu teknik untuk memberikan motivasi kepada siswa agar bangkit pemikirannya untuk mengajukan pertanyaan kepada guru atau konselor selama mendengarkan materi yang dibahas, atau konselor yang bertanya kepada murid-murid tentang materi yang dibahas sebelumnya. Sedangkan menurut tim didaktik metodik, metode tanya jawab merupakan cara di mana konselor atau guru pada umumnya menanyakan sejauh mana siswa tersebut dapat memahami materi yang sudah dijelaskan. Nah, berdasarkan dari dua penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode ini merupakan metode pengajaran di mana cara dalam mengajarnya memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat
two-way trap, sebab pada saat yang sama terjadi dua dialog antara guru dengan murid. Untuk kebutuhan dari terlaksananya layanan yang diberikan oleh penulis kepada konseli, yaitu membutuhkan adanya ruangan yang memadai untuk kelangsungan dalam melakukan layanan, dan membutuhkan laptop LCD untuk memudahkan penulis dalam memberikan layanan kepada konseli tersebut. Nah, sedangkan untuk keterlibatan pihak lain dari diadakannya layanan ini adalah penulis membutuhkan pihak dari administrasi atau keuangan untuk dapat menghitung pengeluaran atau penggunaan dari modal-modal yang dialokasikan oleh pengusaha atau oleh owner dari usaha camilan Saung Lada ini. Nah, selain itu, pihak administrasi juga dapat menghitung besaran modal yang digunakan dalam per bulannya, baik itu modal operational expenses atau modal stok barang per bulannya. Nah, sekian penjelasan dari rancangan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada owner dan para karyawan dari usaha camilan Saung Lada. Penulis ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Nah, selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada owner usaha camilan Saung Lada karena telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan PPLBK industri tersebut, dan penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Perianto, MSI, selaku dosen pembimbing lapangan yang telah memberikan bimbingannya sehingga penulis dapat mengerjakan laporan ini dengan tanpa ada satu kendala pun yang berarti. Nah, sekian dari penulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.